Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Fardia. Saya dari Prodi Gizi dengan NIM 2105 9020202016. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang proses farmakokinetika dan farmakodinamika, di mana video ini adalah salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah farmakologi dengan dosen pengampu Ibu Iza Mulyani SKM MP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses farmakokinetik dan farmakodinamik. Disimak videonya teman-teman. Nah, yang pertama ada proses farmakokinetika. Proses farmakokinetika adalah proses masuknya obat di dalam tubuh sampai dikeluarkannya dari tubuh. Obat dalam penyerapan di dalam tubuh meliputi beberapa proses. Proses ini biasa disingkat dengan ADME, yaitu A. Absorpsi, D itu adalah distribusi, M itu metabolisme, dan E itu adalah ekskresi. Nanti kita akan bahas satu persatu di dalam video ini. Nah, yang pertama ada proses absorpsi obat. Absorpsi obat adalah proses masuknya obat ke dalam aliran darah, di mana ada beberapa jenis obat yang digolongkan cara penggunaannya, sehingga penyerapannya pun berbeda-beda. Misalnya ada obat yang disuntik maupun yang diminum. Proses yang kedua yaitu distribusi obat. Di dalam tahap distribusi ini, obat yang masuk ke dalam aliran darah akan didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi distribusi obat ini, yang pertama ada aliran darah, yang kedua ada permeabilitas kapiler, dan yang terakhir ada ikatan protein. Nah, yang ketiga proses metabolisme obat, yaitu proses mengubah obat menjadi larut air agar mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Pada umumnya metabolisme obat ini terjadi di organ hati, namun ada juga di tempat-tempat lain, contohnya seperti di ginjal, paru-paru, kulit, dan otak. Yang terakhir ada proses ekskresi, yaitu proses pembuangan obat dari dalam tubuh. Obat dikeluarkan dari dalam tubuh melalui 3 jalan utama. Yang pertama ada di ginjal, paru-paru, dan empedu. Nah, tadi teman-teman kan sudah tahu nih apa itu proses farmakokinetik. Sekarang kita akan mencari tahu lagi nih apa sih proses farmakodinamik. Nah, farmakodinamik adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang efek biokimia dan fisiologis beserta fungsinya. Nah, di sini ada mekanisme kerja obat. Efek suatu obat akan terjadi apabila obat tersebut molekul obatnya berdekatan dengan molekul spesifiknya, sehingga menyebabkan hasil reaksi biokimia dan menghasilkan efek biologis. Nah, selanjutnya ada konsep reseptor. Reseptor adalah komponen makromolekul dari sel yang dapat mengenali dan berikatan dengan substansi endogen untuk menghasilkan respon biologis. Molekul yang berperan sebagai reseptor itu bisa enzim, membran protein, asam nukleat, dan kompleks polisakarida. Nah, yang terakhir ada karakteristik dari reseptor, yaitu memiliki spesifitas reseptor tertentu hanya berikatan dengan reseptor tertentu saja, atau lebih dikenal dengan mekanisme lock and key. Dapat dilihat, obat A memiliki struktur yang compatible terhadap reseptornya, sehingga dapat menimbulkan aksi, sedangkan obat B tidak dapat berikatan dengan reseptornya karena memiliki struktur yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa jika obat yang masuk ke dalam tubuh tidak berikatan dengan reseptornya, maka obat tersebut tidak dapat menimbulkan aksi dan efek biologisnya pun tidak terlihat. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekian video yang dapat saya tampilkan tentang proses farmakokinetik dan proses farmakodinamik. Apabila ada kesalahan baik dalam penuturan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.